Pernah nggak kalian lihat orang kerja keras, gajinya lumayan, tapi tetap merasa hidupnya sempit? Sementara ada orang sederhana, penghasilan biasa-biasa saja, tapi hidupnya tenang, cukup, bahkan bisa berbagi. Rahasianya ada pada ilmu keuangan ala Rasulullah yang jarang dibahas, tapi sangat logis kalau kita pelajari. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas. Kalau kita bicara soal uang atau harta, biasanya orang langsung mikir, berapa banyak yang bisa saya kumpulkan? Tapi Rasulullah mengajarkan cara pandang yang berbeda. Rasulullah menekankan bahwa harta itu bukan milik mutlak kita, tapi amanah dari Allah. Kita cuma dititipi dan kelak akan ditanya, dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa digunakan. Jadi bukan sekadar berapa banyak, tapi bagaimana proses dan pemanfaatannya. Mari kita pakai logika sederhana. Kalau uang murni hasil kerja keras, kenapa ada orang kerja dari pagi sampai malam, banting tulang, tapi tetap miskin? Sedangkan ada orang lain yang bekerja dengan waktu lebih singkat, tapi hidupnya lebih berkecukupan. Itu membuktikan bahwa rezeki bukan sekadar soal usaha, tapi juga soal takdir dan keberkahan. Tapi jangan salah paham. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk malas dengan alasan rezeki sudah ditentukan. Beliau justru memberi contoh kerja keras. Sejak muda, beliau berdagang ke Syam. Beliau terkenal jujur sampai mendapat julukan Al-Amin. Beliau selalu menekankan pentingnya bekerja dengan tangan sendiri. Bedanya, Rasulullah menempatkan harta sebagai alat, bukan tujuan. Kalau kita menjadikan uang sebagai tujuan hidup, hasilnya gampang stres, gelisah, iri, bahkan rela menempuh jalan haram demi uang. Tapi kalau uang dianggap alat, maka kita akan lebih santai. Kerja keras iya, tapi bukan sampai diperbudak. Kalau menurut kamu ini berguna, bantu share ke teman atau keluarga yang butuh. Jangan lupa like dan subscribe karena masih banyak bahasan menarik lainnya. Rasulullah juga mengingatkan bahwa kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta, tapi dari hati yang merasa cukup. Beliau bersabda, bukanlah kaya itu karena banyaknya harta, tetapi kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Kalau kita tarik ke kehidupan modern, ada orang bergaji 20 juta tapi merasa selalu kurang, bahkan berhutang. Ada orang bergaji 3 juta tapi hidupnya tenang dan bisa nabung. Bedanya ada di cara pandang. Jadi, pondasi pertama ilmu keuangan ala Rasulullah adalah mindset. Harta itu titipan, bukan milik mutlak. Kaya bukan tujuan akhir, tapi sarana untuk berbuat baik. Ukuran kaya bukan angka, tapi rasa cukup. Kalau pondasi sudah jelas, sekarang kita bahas cara mengatur uang. Rasulullah sepanjang hidupnya sangat sederhana. Padahal, sebagai pemimpin umat, beliau bisa saja hidup mewah. Tapi justru beliau memilih hidup sederhana. Itu bukan berarti beliau miskin, tapi karena beliau tahu bahwa kesederhanaan membawa ketenangan. Mari kita bandingkan dengan gaya hidup modern. Banyak orang terjebak dalam lifestyle inflation. Makin tinggi gaji, makin tinggi gaya hidup. Akhirnya, meskipun gaji naik, tabungan tetap nol. Dulu gaji 3 juta bisa hidup. Gaji naik jadi 10 juta, ternyata tetap habis. Kenapa? Karena gaya hidup ikut naik. Gadget harus selalu terbaru, nongkrong lebih sering, beli barang branded. Rasulullah justru mengajarkan prinsip hidup sesuai kemampuan. Beliau mengingatkan kita untuk tidak berlebih-lebihan. Bahkan dalam makan saja beliau memberi panduan. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu bukan cuma soal kesehatan, tapi juga soal kontrol diri. Kalau kita terapkan ke keuangan, belilah barang karena butuh, bukan karena ingin terlihat keren. Bedakan kebutuhan dengan keinginan. Jangan habiskan uang untuk hal yang sifatnya sementara, tapi pikirkan manfaat jangka panjang. Contoh, banyak orang lebih rela mencicil motor baru untuk gaya, padahal motor lama masih bagus. Nabung untuk pendidikan anak atau darurat medis. Rasulullah pasti lebih mendorong pilihan kedua, karena itu lebih bermanfaat. Pelajaran dari bab ini,
bukan penghasilan besar yang bikin tenang, tapi pengeluaran yang terkendali. Orang yang bisa menahan diri dari gaya hidup berlebihan, dialah yang benar-benar kaya. Nah, sekarang kita bahas soal keberkahan. Kalau bicara rezeki, banyak orang cuma mikir jumlah. Tapi Rasulullah mengajarkan konsep yang lebih dalam, barakah. Barakah artinya rezeki yang sedikit bisa mencukupi banyak kebutuhan. Rezeki yang biasa-biasa saja terasa cukup, dan rezeki itu membawa kebaikan. Contohnya nyata, 1. Ada orang gaji 3 juta, tapi cukup buat keluarga, bahkan bisa bantu orang lain. 2. Ada orang gaji 30 juta, tapi selalu kurang, hutang sana-sini, rumah tangga berantakan. Bedanya di keberkahan. Rasulullah memberi resep mendapatkan keberkahan. 1. Sedekah. Secara matematika, kalau kita kasih uang 100.000 ke orang lain, uang kita jelas berkurang. Tapi Rasulullah bilang, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Bagaimana bisa? Karena Allah gantikan dengan cara lain. Bisa jadi kita terhindar dari musibah besar, atau tiba-tiba ada rezeki tambahan dari arah tak disangka. Kalau dipikir logis, sedekah itu investasi sosial. Kita bantu orang, orang itu mendoakan kita. Kita bantu masyarakat, kita menciptakan lingkungan yang lebih baik. Itu pasti berbalik ke diri kita. 2. Zakat. Zakat itu seperti membersihkan harta. Kalau harta kita kotor karena ada hak orang lain yang tidak ditunaikan, maka harta itu jadi tidak berkah. Tapi kalau dibersihkan dengan zakat, harta itu jadi ringan dan membawa kebaikan. 3. Kejujuran. Rasulullah terkenal jujur dalam berdagang. Hasilnya, semua orang percaya pada beliau. Dalam dunia modern, reputasi itu sangat mahal. Orang yang jujur dipercaya, rezekinya mengalir, usahanya lancar. Jadi, keberkahan itu bukan mitos, tapi sangat logis. Kalau kita ikuti prinsip ini, uang kita bukan cuma cukup, tapi juga memberi ketenangan. Ini penting banget, karena zaman sekarang banyak orang terjebak hutang. Rasulullah sangat berhati-hati dengan hutang. Beliau sering berdoa agar dijauhkan dari hutang. Bahkan beliau pernah mengatakan, orang yang mati dalam keadaan berhutang, maka rohnya akan tergantung sampai hutangnya dilunasi. Kenapa Rasulullah begitu keras soal hutang? Karena hutang itu bisa menghancurkan hidup. Logikanya begini, hutang membuat orang hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Gaji bulan ini belum dipakai, sudah terpotong untuk bayar cicilan. Akhirnya orang kerja bukan untuk masa depan, tapi untuk menutup masa lalu. Itu membuat stres dan gelisah. Di dunia modern, hutang bahkan dipasarkan seakan-akan solusi. Kartu kredit, pinjaman online, cicilan 0%, semua didorong. Padahal itu jebakan. Banyak orang akhirnya gali lubang tutup lubang, hutang menumpuk, hidup berantakan. Rasulullah tidak melarang hutang, tapi memberi aturan. 1. Hutang hanya untuk kebutuhan penting, bukan untuk gaya. 2. Niatkan sungguh-sungguh untuk melunasi. 3. Jangan menunda kalau sudah mampu bayar. Contoh modern, hutang untuk rumah, KPR, masih masuk akal, karena itu kebutuhan pokok. Tapi hutang hanya untuk beli iPhone terbaru, padahal HP lama masih berfungsi. Jelas itu melanggar prinsip Rasulullah. Pelajaran bab ini, hutang itu seperti api, kalau dipakai hati-hati bisa bermanfaat. Tapi kalau main-main, bisa membakar habis hidup kita. Terakhir, Rasulullah mengajarkan bagaimana menata prioritas harta. Ada 3 lapisan. 1. Kebutuhan keluarga. Rasulullah menekankan bahwa menafkahi keluarga adalah ibadah. Bahkan beliau bilang, 1 dinar yang kau belanjakan untuk keluargamu, itu yang paling besar pahalanya. Jadi tanggung jawab utama kita adalah memastikan keluarga cukup makan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya. 2. Berbagi dengan orang lain. Setelah kebutuhan keluarga terpenuhi, Rasulullah mendorong kita untuk berbagi. Entah lewat sedekah, infak, atau membantu orang yang kesulitan. Rasulullah bahkan bilang, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. 3.
investasi akhirat. Rasulullah mengingatkan bahwa harta tidak kita bawa mati. Yang kita bawa hanyalah amal. Jadi harta terbaik adalah yang dipakai untuk amal jariah, wakaf, bangun masjid, bantu pendidikan, dan sebagainya. Amal jariah ini akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Kalau kita tarik ke kehidupan modern, banyak orang sibuk menabung untuk pensiun, tapi lupa menabung untuk akhirat. Padahal tabungan dunia hanya bertahan beberapa puluh tahun, sementara tabungan akhirat bertahan selamanya. Rasulullah juga menunjukkan bahwa kaya itu bukan masalah. Banyak sahabat beliau kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Tapi bedanya, mereka menjadikan harta sebagai alat untuk kebaikan. Harta mereka justru membuat umat lebih kuat, bukan sekadar dipakai untuk kesenangan pribadi. Itulah ilmu keuangan ala Rasulullah yang jarang diajarkan. Kalau kita terapkan, insya Allah keuangan jadi lebih sehat, hati lebih tenang, dan hidup lebih berkah. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Intinya, kalau dari dulu semua orang paham prinsip sederhana ini, mungkin kondisi keuangan di sekitar kita bakal jauh beda. Tapi, gak usah mikirin yang lalu. Sekarang waktunya mulai dari yang kecil, dari yang kita bisa. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau menurut kamu ini berguna, bantu share ke teman atau keluarga yang butuh. Jangan lupa like dan subscribe karena masih banyak bahasan menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.